Alhamdulillah jelas Pak Teten suaranya. Ini saya Baik. sambil coba tadi share video dulu. Video ya, sip. Sambil jalan ya Bapak Ibu, sambil nunggu yang lain masuk, kita mulai ya. Karena sudah pukul 20.00 di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta belajar EKG bareng-bareng ya, judulnya itu belajar bareng-bareng EKG ya. Nah, kesempatan ini malam ini kita bukan training ya, bukan juga seminar, tapi kita belajar membaca EKG langsung dari kasus daripada pasien ya Pak Supriya. Ini beberapa gambaran EKG yang sengaja kita ambil dan kita akan coba baca. Nah, ini adalah insya Allah rencananya kegiatan ini kita adakan minimal 1 bulan sekali ya Pak Supri ya. Insya Allah. Insya Allah 1 bulan sekali, hanya waktu tentatif ya. Ya, beberapa yang belum kenal Pak Supri, beliau ini adalah trainer dari Gadar Medik Indonesia, dan kita juga mengadakan training via online WhatsApp dengan Pak Supri sudah angkatan 8 ya Pak. Alhamdulillah angkatan 8 dan bulan depan ke angkatan 9. Bagi teman-teman yang belum ikut, boleh nanti menghubungi admin untuk ikut di angkatan 9 yang akan dimulai di bulan 1 Juli. Tanggal 1 Juli 2021. Baik, untuk FTN waktu dan ruang saya serahkan kepada Pak Supri. Selamat mengikuti. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Teten. Nah, mungkin saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam Pak. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dimanapun teman-teman berada, mungkin malam ini juga teman-teman ada yang masih kegiatan pelayanan ya teman-teman, mungkin ada yang masih dinas ya, selamat menjalankan tugas, jaga kesehatan ya, dan tentunya mudah-mudahan juga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Teten dan Matador Training Academy yang telah memfasilitasi silaturahmi kita ya, dan alhamdulillah malam ini bisa terlaksana. Dan tentunya yang pertama teman-teman puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas berkenan limpahan nikmat karunia kepada kita semua. Dan juga tentunya permohonan maaf dari saya pribadi yang seyogianya kegiatan diskusi atau apa ya dibilangnya ini ngobrol santai lah ya tentang EKG itu hari kemarin, tapi qadarullah karena kondisi saya yang memang agak sedikit drop ya habis kegiatan ya, jadi baru malam ini bisa terlaksana alhamdulillah. Mungkin teman-teman juga saya minta maaf di malam hari ini tentunya jika mengganggu waktu teman-teman ya, waktu istirahat juga, tapi mudah-mudahan apa yang hari ini malam ini kita diskusikan tentunya menambah wawasan ya, kemudian menambah juga motivasi tentunya untuk kita selalu berupaya meningkatkan kompetensi. Dalam hal ini tentu salah satu kompetensi yang memang kalau bagi saya pribadi ini cukup penting, yaitu adalah kompetensi diagnostik. Yang kita ketahui teman-teman bahwa profesi perawat ya saat ini diharapkan memiliki kompetensi yang lebih tentunya dalam bidang diagnostik, karena ada beberapa jenis pemeriksaan diagnostik penunjang yang memang saat ini sudah dimasuki ranahnya itu oleh profesi perawat ya. Jadi perawat itu bisa juga ikut di dalam pemeriksaan diagnostik. Nah, salah satunya memang yang sudah melekat ya sedari dulu dengan profesi kita adalah
pemeriksaan atau perekaman elektrokardiogram. Teman-teman, saya mau cek dulu suara saya cukup terdengar jelas di teman-teman ya. Terdengar Halo, jelas. jelas Terdengar. ya. Ya. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman juga mungkin yang masih ada kegiatan ya, boleh sambil melaksanakan kegiatan ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan ada diskusi juga. Saya sebetulnya fokus malam ini tentunya ingin review ya terkait dengan sistematika dasar interpretasi EKG teman-teman. Karena kalau saya langsung loncat nanti ke pengenalan aritmia jantung, khawatir nanti teman-teman malah pusing duluan dan akhirnya malah putus asa gitu ya belajar diagnostik EKG gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman melakukan review tentunya dari sistematika dasar dulu ya, bagaimana interpretasi EKG itu yang mudah ya, karena memang sebetulnya interpretasi EKG itu mudah. Nah, mudah di sini tentu memerlukan proses lah, artinya walaupun kita katakan mudah tapi tetap ada proses di dalamnya ya. Apalagi EKG ini memang sebetulnya ilmu yang wajib repetition. Jadi teman-teman itu harus selalu mengulang. Ya, saya pun sampai hari ini teman-teman tentu terus belajar ya, karena variasi bentuk dari gambaran irama jantung itu berbeda. Even bahkan pada satu jenis kelainan yang sama, contoh atrial fibrilasi deh, kita katakan aritmia yang berasal dari wilayah atrium ya, karena gangguan pembentukan impuls atrial fibrilasi, itu antara satu pasien dengan pasien yang lain berbeda. Karena muatan listrik fisiologi konduksi pada sel miokardium tiap orang juga berbeda ya. Nah, itu yang sebetulnya memerlukan jam terbang teman-teman ya untuk bisa menginterpretasi EKG. Oke, nanti saya akan share beberapa. Tadi sebetulnya saya juga sudah share di grup, ada satu grup ya yang sudah saya share untuk gambaran EKG yang coba kita interpretasi, dan saya pun menerima beberapa gambaran EKG ya, termasuk dari Pak Teten kemarin ya, salah satu gambaran EKG pasien ya yang memang terlihat di dalamnya itu ada kelainan konduksi ya. Nanti coba kita bahas ya bersama. Nah, teman-teman, sebelumnya saya tentu ingin cerita dulu ya terkait dengan EKG ini, walaupun teman-teman sepertinya sudah membaca bukunya, sudah sering mendengar, sudah mungkin juga mendapat kuliahnya terkait dengan EKG, tapi saya nggak pernah bosan teman-teman ya untuk menceritakan sejarah terkait dengan EKG ya, bahwa EKG ini merupakan salah satu marka kardiak ya yang penting untuk bisa dilakukan dengan cepat kepada pasien yang memang dicurigai mengalami gangguan konduksi atau gangguan irama jantung ya. Nah, karena alat EKG ini hasilnya sangat cepat, teman-teman bisa didapatkan, bahkan tidak perlu dalam waktu hitungan beberapa menit ya, itu hasilnya sudah bisa langsung. Syaratnya ya, kita cukup menempelkan elektroda saja ya di atas permukaan tubuh pasien. Bahkan saat ini ya, dengan kecerdasan buatan, alat EKG itu bisa lebih cepat dalam menilai irama jantung. Nah, hanya dalam hal ini kemampuan operator ya untuk bisa menilai cepat atau rapid assessment terhadap gambaran EKG, nah ini mutlak diperlukan. Walaupun alat EKG saat ini juga sudah lebih canggih, teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan hasil pembacaan, hasil interpretasi. Nah, tapi sebagai seorang operator yang baik ya, kita tidak boleh langsung menegakkan diagnosa EKG ya, itu hanya dari hasil pembacaan mesin saja. Karena beberapa kasus setelah saya coba interpretasi ya, itu malah sebetulnya hasil bacaannya itu tidak sesuai, teman-teman. Ya, nah itulah kenapa
di dalam ilmu EKG itu ada istilah don't treat the monitor, but treat the patient. Jangan diobati monitor, yang diobati itu pasiennya. Nah gitu. Jadi teman-teman tentu kalau kita hanya menegakkan diagnosa EKG langsung dari gambaran monitor atau gambaran EKG pasien, nah yang dikhawatirkan itu tadi adalah misinterpretasi. Maaf. Nah, jadi itu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat juga sejarah EKG ya, sejarah EKG ternyata memang tidak lepas dari negara Indonesia teman-teman ya, karena memang penemu EKG modern itu Mr. Willem Einthoven ya, beliau lahir pada tahun 1847 ya, kurang kalau saya salah mohon dikoreksi, di kota Semarang ya, Hindia Belanda. Pada saat itu memang Indonesia belum merdeka teman-teman ya. Jadi Willem Einthoven ini berkebangsaan Hindia Belanda, ayahnya seorang dokter militer yang ditugaskan oleh kerajaan Hindia Belanda di kota Semarang ya. Sampai usia 10 tahun Mr. Willem Einthoven ini tinggal di kota Semarang. Artinya dia mengenyam pendidikan dasar juga di kota Semarang ya, kalau dari biografi yang saya baca. Setelah sang ayah wafat, Willem Einthoven berusia 10 tahun itu dibawa pulang ke kota Leiden di Belanda oleh ibunya ya, untuk melanjutkan studi di sana. Ya, jadi pulang kampung lah ceritanya ya, mudik. Kemudian juga meneruskan jejak ayah dan kakeknya untuk menjadi dokter. Nah, kebetulan Einthoven ini memang artinya menyenangi bidang elektrofisiologi, sehingga dia memang mengambil jurusan elektrofisiologi, ya, melanjutkan penelitian elektrolitmen kapiler, ya, sampai ketemulah galvanometer senar yang kita gunakan saat ini dan dinilai paling sensitif sampai hari ini untuk mengukur beda potensial aksi di tingkat sel miokardium dengan menggunakan kutub positif dan negatif ya, yang kita kenal dengan alat EKG. Nah, sampai hari ini teman-teman memang belum ada alat lain ya selain EKG yang bisa mendeteksi konduksi jantung kita. Ya, gitu. Jadi kita ya patut berterima kasih tentunya ya kepada Einthoven atas penemuannya yang sungguh luar biasa bisa kita gunakan sampai hari ini. Dan tentunya tugas dari kita ya sebagai pemberi pelayanan yang memang berinteraksi langsung dengan EKG ya, alat EKG, kemudian gambaran EKG, berinteraksi langsung dengan pasien ya, itu sudah sewajarnya kita mempelajari juga. Yang justru yang lebih saya tertarik itu adalah ketika dalam kondisi emergensi teman-teman ya, karena alhamdulillah kebetulan juga saya pengalaman di klinis kurang lebih hampir 8 tahun lah mungkin di emergensi kardiak ya. Saya bekerja di klinik jantung Dr. Hermantoni, jadi hampir sering menemukan kelainan irama jantung ya, dan manfaatnya sungguh terasa teman-teman ketika perawat itu bisa menginterpretasi EKG ya, ketika kita menemukan adanya kelainan ya, setidaknya kita bisa segera melakukan tindakan kolaborasi dan bahkan beberapa tindakan mandiri yang memang sudah tertuang di dalam standar operasional prosedur emergency itu bisa segera dilakukan. Ya, jadi saya tidak tidak jarang juga melakukan beberapa tindakan emergency, bahkan definitif emergency medicine yang berhubungan dengan obat-obat resusitasi itu dilakukan secara mandiri. Karena kita ketahui bahwa terkadang ya, dokter spesialis itu memang tidak standby teman-teman di IGD, yang ada itu hanya dokter jaga IGD biasanya. Nah, dalam kondisi ini tentunya perawat juga diharapkan bisa bisa ikut serta tentunya ya dalam pelayanan emergensi. Karena sebetulnya kalau saya sampaikan teman-teman ya, dalam kegawat daruratan kita bicara kompetensi ya, itu perawat, dokter itu sebetulnya ya kalau saya katakan itu berada di wilayah yang sama kalau kita bicara emergensi. Ya, yang membedakan sebetulnya adalah wilayah klinis saja ya, wilayah klinis. Tapi
Undang-undang keperawatan pun mengatakan bahwa perawat itu bisa melakukan tindakan di luar wilayah klinis ya dalam kondisi emergensi dengan catatan di sana tidak ada medis. Nah, artinya bahwa sudah sewajarnya perawat juga memiliki kemampuan level advance dalam bidang gawat darurat. Nah, kenapa saya sampaikan? Karena beberapa kali saya bertemu dengan kasus kegawat daruratan jantung, ya itu bisa berhasil ditangani dengan baik ketika kemampuan perawatnya juga sama ya dengan dokter memiliki kemampuan advance dalam bidang kegawat daruratan. Nah, ini yang ingin saya tekankan sebetulnya ya teman-teman. Teman-teman jangan takut, jangan khawatir untuk terus belajar ya, karena sebetulnya ilmu itu tidak mubazir gitu. Jadi teman-teman tentunya harus memahami ini. Oke, itu pengantar awal sebelum nanti kita masuk dengan pembahasan interpretasi. Oke, teman-teman, sebelum saya masuk dengan gambaran EKG, tentunya saya ingin mulai dengan sistematika atau urutan ya di dalam interpretasi EKG. Jadi saya akan share live screen ya, saya menggunakan Word saja biar gampang karena kebetulan laptop yang touch screen-nya agak bermasalah, jadi saya harus buat manual. Oke, saya share dulu. Nah, sebetulnya sistematika dasar interpretasi EKG, teman-teman, standarnya itu kurang lebih ada 7 atau 8 langkah ya untuk interpretasi EKG. Oke, saya perbesar hurufnya teman-teman ya supaya bisa terlihat. Teman-teman, share screen saya bisa terlihat di teman-teman? Iya, Pak, terlihat. Terlihat ya? Iya. Terlihat. Nah, teman-teman, sebelum menginterpretasi EKG, kalau saya bilang itu ada beberapa ritual yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, kita harus memastikan gambaran EKG pasien ini didapatkan dari hasil perekaman yang sesuai dengan standar. Itulah kenapa yang sebetulnya yang seharusnya ya yang melakukan perekaman dia juga yang harus melakukan interpretasi. Itu idealnya ya teman-teman. Tapi terkadang yang merekam itu perawat, yang baca dokter. Jadi dokter itu sebetulnya nggak tahu proses perekaman EKG yang dilakukan oleh perawat ini sudah sesuai dengan standar atau belum, ya gitu. Dia hanya melihat dari hasil printout-nya saja. Yang dia lihat adalah kalibrasi, kemudian apakah gambarannya ini artefak, tremor muskuler dan lain-lain. Tapi itu sebetulnya tidak menjamin suatu gambaran EKG itu dikatakan interpretable, ya bisa diinterpretasi. Ya, jadi memang sebetulnya yang dikatakan paripurna itu dalam diagnostik, ya dia yang melakukan pemeriksaan, dia juga yang harus melakukan interpretasi. Nah itu. Jadi ini juga sebetulnya berlaku untuk semua jenis pemeriksaan penunjang ya. Gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus memastikan apakah ini langkah yang pertama ya saya tulis saja. Apakah gambaran EKG ini interpretable? Nah, gitu. Artinya bisa diinterpretasi atau tidak, ya. Berarti tadi pastikan proses perekamannya itu sesuai dengan standar. Kalau teman-teman merekam EKG 12 lead, berarti standarnya untuk elektroda ekstremitas dan prekordial itu diletakkan di tempat yang semestinya. Ya. Contoh, untuk sadapan ekstremitas. Untuk sadapan ekstremitas itu teman-teman tentunya sudah tahu ya. Sadapan ekstremitas itu ada 3 buah lead yang dibuat bermuatan. Ya, kalau di alatnya mungkin 4. Ya, teman-teman lihat ada 4. Warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, tapi hanya 3 yang dibuat bermuatan listrik dalam proses perekaman EKG ekstremitas. Nah, EKG ekstremitas itu terdiri dari 2 jenis sadapan, teman-teman. Ya, sadapan yang pertama itu sadapan bipolar dan yang kedua adalah sadapan unipolar ekstremitas. Nah, bedanya apa sih bipolar dan unipolar?
Ya. Kalau bipolar itu hanya menggunakan dua kutub ya, positif dan negatif ya, dengan menggunakan dua kabel elektroda. Kalau unipolar itu adalah penggabungan kutub ya, sama negatif ke positif ya, karena arah listrik itu pasti selalu dari negatif ke positif arahnya. Nah, tetapi yang membedakan pada sadapan unipolar itu ada dua elektroda yang digabungkan menjadi satu, itu namanya indifferent ya, yang disebut dengan augmented voltation. Makanya lead-nya nanti ada yang dikenal dengan AVR, AVL, dan AVF. Nah, itu adalah sadapan unipolar ekstremitas. Karena penggabungan dua kutub listrik diarahkan ke kutub positif, ya, negatif ke arah positif. Kalau sadapan bipolar itu hanya menggunakan dua kabel saja, ya, yang dibuat bermuatan negatif dan positif juga. Nah, yang untuk sadapan bipolar itu nanti akan menghasilkan 3 buah lead, teman-teman ya. 3 buah sadapan, ya, yaitu lead 1, lead 2, dan lead 3. Yang masing-masing itu arahnya berbeda. Ya, arah perekamannya terhadap vektor listrik jantung itu berbeda. Sehingga nanti teman-teman akan melihat bentuk gambaran EKG yang dihasilkan oleh lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF itu berbeda-beda. Nah, tetapi pada prinsipnya sama, karena yang direkam itu jantungnya ya satu ya. Ya, jantungnya itu aja yang direkam. Gitu. Jadi yang membedakan adalah arah perekamannya. Sehingga nanti ada yang gambaran EKG-nya akan muncul itu kelihatan tinggi, ya, kadang kelihatan pendek, ada yang cenderung positif, ada yang bipasik, ada yang dominan negatif gambarannya. Itu dikarenakan arah perekaman dari masing-masing sadapan tadi berbeda. Nah, itu adalah sadapan ekstremitas, ya, warna merah, kuning, dan hijau yang dibuat bermuatan. Karena yang warna hitam itu tidak bermuatan alias netral. Berarti nilai muatan listriknya itu adalah 0. Nah, itu untuk sadapan ekstremitas, teman-teman ya. Kemudian pemasangannya di mana, ini kadang juga teman-teman masih ada yang bingung ya, teman-teman saya. Untuk pemasangan sadapan ekstremitas, yang namanya ekstremitas ya berarti kita dipasang di daerah ekstremitas. Dan batasan ekstremitas itu tentu pada daerah lengan atas ya, lengan atas, atau boleh titiknya apa namanya, kita pastikan di ujung klavikula ya, di ujung tulang klavikula. Jadi teman-teman yang namanya sadapan ekstremitas itu tidak boleh dipasang di daerah dada. Karena daerah dada ini wilayah prekordial. Nah, ini juga berlaku untuk pemasangan EKG monitor. Pemasangan EKG monitor ya, EKG monitor itu kan kadang-kadang kalau yang punya Mindray itu ada 5 ya, warnanya merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Ya, gitu. Nah, untuk yang merah, kuning, hijau, teman-teman pasang aja elektrodanya nempel. Kan kalau yang monitor EKG itu kan pakai skin tag elektroda ya. Itu pasang aja di ujung apa, di ujung tulang klavikula bagian bawah. Pokoknya di situ. Itu batasan maksimal. Ya, kalau di arah lengan mah ini bebas ya. Mau dipasang di lengan atas, mau sampai ke pergelangan tangan, itu bebas boleh. Ya, nah untuk EKG juga mungkin EKG 12 lead maksud saya. Teman-teman yang masih menggunakan penjepit ya untuk alat EKG-nya, nah, itu juga besi elektrodanya itu tidak harus selalu mengarah ke dalam besinya. Artinya pas di denyut nadi. Nah, ini yang ingin juga saya luruskan ya. Terkadang teman-teman di lapangan masih seperti itu. Jadi teman-teman masang terbalik pun elektrodanya, yang besinya itu mengarah keluar ya, itu nggak masalah. Karena prinsip perekaman EKG itu menempel di atas permukaan kulit, bukan yang ada denyut nadinya. Nah, ini yang ingin juga saya luruskan. Ya, gitu. Terkadang teman-teman di lapangan ya mungkin karena diajarkan dari dulunya seperti itu gitu ya. Jadi kalau terbalik itu salah gitu. Malah kadang juga ada dosen itu ngajarin kalau pas ujian itu ya di arahnya kembali keluar itu, wah ini remedial gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya ingin diluruskan karena dia tidak, artinya tidak membaca denyut nadi ya, yang dibaca itu adalah aktivitas konduksi jantung gitu. Jadi mau masangnya kebalik pun nggak masalah, yang penting elektrodanya nempel di atas permukaan tubuh. Nah, yang tidak boleh itu untuk ekstremitas atas itu terbalik, teman-teman. Merah dan kuning. Merah di kanan, kuning di kiri itu wajib. Mutlak ya. Jadi nggak boleh terbalik. Kenapa nggak boleh terbalik? Karena dua-duanya dibuat bermuatan. Jadi kalau kita terbalik pemasangannya, nah itu maka hasilnya juga akan menunjukkan arah depolarisasi yang berubah gitu ya. Jadi arah perekamannya berbeda. Kemudian yang di ekstremitas bawah, hijau dan hitam, nah itu baru boleh terbalik. Hijau selama ini teman-teman pasang di kaki kiri, pasti. Karena diajarinya gitu. Nah, tapi ketika teman-teman masang hijau di kaki kanan,
hitam di kaki kiri itu nggak masalah. Karena yang di ekstremitas bawah itu hanya satu yang dibuat bermuatan. Jadi tetap kalaupun kita mau pasang hijaunya di kanan, ya, kemudian hitamnya di kiri, maka arah sadapan ekstremitas itu tetap membuat segitiga, membentuk segitiga. Nah, itu yang disebut dengan segitiga Einthoven ya. Jadi tangan kanan, tangan kiri, dan di bawah. Ya. Makanya untuk yang warna hijau itu dia dikasih kode tulisannya F, ya, foot. Jadi teman-teman bebas mau pasang di kaki mana aja bebas. Yang hitam itu kodenya N, netral. Kalau yang merah kodenya R, right. Kalau yang kuning kodenya L, left. Nah itu nggak boleh kebalik. Itu untuk pemasangan ekstremitas lead. Kemudian selanjutnya untuk pemasangan prekordial. Nah ini juga yang harus teman-teman perhatikan ya. Jangan karena teman-teman sudah apa ya, sudah biasalah gitu ngerekam EKG ke pasien gitu ya. Jadi nggak pernah lagi tuh meraba interkosta. Jadi sudah pakai ilmu apa ya, kirologi lah ya, dikira-kira. Ya padahal itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena penempatan elektroda prekordial ya itu harus pas posisinya. Ya kalau bergeser sedikit sih nggak masalah ya, tapi kalau bergesernya kejauhan itu juga akan mempengaruhi hasil perekaman. Ya gambaran yang akan didapatkan juga nanti akan berubah, berbeda ya gitu. Untuk V1 itu standarnya adalah di interkosta 4 garis sternum. Jadi benar-benar di pinggir tulang sternum sebelah kanan. Ya, V2 atau C2 itu interkosta 4 garis sternum kiri. Jadi hanya kepisah oleh sternum, ya, tulang dada hanya terpisah oleh sternum. Jadi teman-teman jangan masangnya terlalu ke arah mid clavicula ya. Nah, itu yang salah. Kemudian V3 itu berada tepat sejajar diagonal dengan V2 dan V4. Jadi teman-teman pasang V4 dulu. Jadi V4 itu letaknya di interkosta kelima garis sternum mid clavicula sebelah kiri. Ya, jadi di interkosta 5 hanya terpaut satu ruas tulang kosta ya dengan V2. Nah, baru nanti teman-teman pasang V3 di antaranya. Dan pemasangannya itu harus sejajar diagonal. Ya, nanti saya kirim gambar ya di grup teman-teman supaya bisa terlihat ya pemasangan yang tepat itu seperti apa. Nah, jadi harus sejajar diagonal antara V2, V3 dan V4 itu sejajar diagonal ya. Nah, kemudian baru teman-teman pasang V6. Jadi jangan V5 dulu ya, tapi V6. Caranya gampang. Untuk menentukan titik V6, tarik garis lurus dari V4 sampai dengan mid aksila. Sejajar dengan V4, sejajar horizontal. Ya, jadi benar-benar sejajar dengan dengan V4 ya. Nah, itu posisi V6. Nah, baru di tengah-tengahnya nanti V5. Jadi antara V4, V5, V6 ya, itu jaraknya sama dan sejajar tegak lurus teman-teman. Masangnya. Jadi masang elektroda prekordial itu tidak sampai melengkung gitu ya seperti huruf U gitu. Nah, itu yang kurang tepat. Tapi yang benar itu membentuk huruf Z. Nah, gitu ya. Jadi dari V1, V2 sejajar. Kemudian V2, V3, V4 diagonal. Kemudian V4, V5, V6 sejajar horizontal. Ya, nah itu ya. Karena memang hanya terpaut satu ruas kosta aja ya untuk pemasangan elektroda prekordial. Nah, nanti teman-teman juga ada modifikasi ya untuk menentukan untuk melihat adanya kelainan irama jantung. Kita juga bisa merekam EKG posterior, EKG right ventricle, EKG Lewis lead ya yang memindahkan beberapa elektroda ke titik-titik tertentu ya untuk mengkonfirmasi beberapa kelainan gambaran EKG. Nah, itu bisa dilakukan ya. Artinya ketika teman-teman memasang elektrodanya salah, ya, tadi juga bisa merubah hasil gambaran EKG pasien. Nah, untuk itulah gambaran EKG itu harus interpretable. Jadi interpretable itu berarti bisa diinterpretasi. Nah, bisa diinterpretasi itu berarti didapatkan dari hasil perekaman yang sesuai dengan standar. Ya. Oke, ini baru bahas interpretable doang ya. Itu jadi tapi ini penting teman-teman sebagai dasar. Jadi teman-teman jangan langsung nafsu ingin
membaca kelainan irama ya. Gitu. Belajar EKG itu nggak boleh egois. Ya benar deh. Jadi memang harus sabar gitu ya, harus sabar pelan-pelan ya. Tapi nanti hasilnya maksimal. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau komentar dulu mungkin teman-teman boleh? Ada yang mau tanya dulu? Ya. Nah, kita kontrak waktu teman-teman ya mungkin ini sampai jam 12 malam ya. Nggak bercanda ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya dulu terkait dengan gambaran EKG yang interpretable. Enggak, kalau ada pertanyaan. Silakan. Suara saya masih bisa terdengar nggak? Ini jangan sampai nanti saya ngomong sendiri tapi teman-teman nggak bisa dengar ya. Halo, suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Alhamdulillah, masih ada ya. Silakan, ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Sebelum saya lanjut ke yang kedua, pengenalan kalibrasi. Oke, tidak ada ya, masih pas berarti. Nah, yang kedua, sebelum kita mulai membaca EKG, ya setelah kita pastikan gambaran EKG-nya interpretable, ya kita harus memastikan kalibrasi perekaman. Nah, kalibrasi perekaman EKG, ya itu ada dua. Ada kalibrasi kecepatan, dalam hal ini adalah waktu, dan ada kalibrasi amplitudo. Ya, amplitudo itu sama dengan tegangan. Jadi ada dua kalibrasi, teman-teman. Ya, saya kasih lihat gambaran kalibrasi itu seperti apa sih? Bentar, saya buka dulu gambarnya. Ini aja nih yang gambaran EKG-nya sudah saya share ke teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman mohon konfirmasi apakah gambar EKG sudah tampil di layar teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Nah, Pak. sekarang saya mau cerita tentang kalibrasi. Jadi sebelum teman-teman baca EKG, ya, coba kita lihat dulu kalibrasi perekamannya standar atau modifikasi, ya. Nah, kalibrasi standar pada perekaman EKG, ya ini nanti teman-teman boleh catat, boleh ingat-ingat juga ya. Yang namanya standar itu ya berarti sudah disepakati secara internasional ya. Sudah konsensus. Untuk kecepatan, itu standar perekaman adalah 25 mm per second. Nah, ini yang di bawah, teman-teman bisa lihat. Waduh. Ini kalau mau ngomong. Nah, ini yang saya buletin ya, teman-teman ya. 25 mm per second ini adalah standar kalibrasi kecepatan perekaman. Oke, saya cerita dulu untuk kecepatan ya. Standar kalibrasi kecepatan 25 mm per second ya. Jadi kalau saya buatkan di sini ya 25 mm per second. Nah, satu kotak kecil itu ukurannya 1 mm. Ya, jadi satu kotak kecil itu adalah 1 mm. Jika kita merekam EKG pada kecepatan 25 mm per second, artinya ya, setiap satu kotak kecil itu memiliki kecepatan perekaman 1/25. Ya. Jadi 1 mm itu sama dengan 0,04
second. Nah, ini untuk kecepatan ya. Satu kotak kecil ya pada kecepatan 25 mm per second itu memiliki nilai 0,04 second ya, 1/25. Jadi satu kotak kecil itu memiliki nilai kecepatan 0,04 second. Ya. Jadi teman-teman penting untuk mengetahui kalibrasi dulu ya, karena nanti dalam interpretasi EKG itu kita pasti akan mengukur gelombang EKG ya dengan menggunakan kotak kecil. Ya. Gelombang P itu harus diukur lebarnya. PR interval harus diukur lebarnya. Durasi QRS harus diukur lebarnya. QT interval itu harus diukur lebarnya. Nah, itu menggunakan kotak kecil, teman-teman. Ya, jadi harus tahu. Nah, ini yang standar ya, 25 mm per second. Jadi ketika teman-teman merekam dengan mode otomatis pada alat EKG-nya, maka sudah pasti kecepatannya akan dibuat 25 mm per second. Jika teman-teman akan merubah kecepatan perekaman EKG, bisa, karena di mesin EKG itu ada 4 jenis kecepatan. Ya. Nah, selain yang 25 mm, itu ada kecepatan perekaman itu mulai dari yang terendah 10 mm per second, kemudian 12,5 mm per second, kemudian 50 mm per second. Jadi ada 4 kecepatan ya teman-teman yang bisa teman-teman pergunakan. Ya. Teman-teman boleh merubah kecepatan itu mau kecepatan 10, 12,5, 50. Yang membedakan adalah nanti dari speednya aja sebetulnya. Ya. Kertas EKG itu keluar dari mesin EKG ketika kita print itu speednya berubah. Ya, ketika teman-teman merubah kecepatan. Nah, tetapi nilai satu kotak kecilnya akan ikut berubah. Ya, jadi ketika teman-teman merubah kecepatan perekaman, itu pasti nilai satu kotak kecil akan berubah. Ya, nilainya. Tapi tidak akan dicantumkan. Ya, nilai satu kotak kecil itu di kertas EKG itu nggak akan dicantumkan, di mesin EKG manapun nggak ada. Yang dicantumkan itu hanya kecepatannya saja. Ya, hanya kecepatannya saja yang dicantumkan. Ya, 25, 50, 10 atau 12,5 itu hanya kecepatnya. Tapi nilai satu kotak kecilnya ya teman-teman itu nanti yang harus tahu sendiri gitu ya. Untuk itu kita belajar sekarang. Kalau pada kecepatan 10, berarti 1 mm itu sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak? Cara mencarinya kan sama dengan yang di atas. Kalau pada kecepatan 10 mm, ya berarti 1/10. Ya, 1/10 detik. 1/10 itu berarti nilainya berapa? 1/10 itu berarti nilainya 0,1. Nah, itu good. 0,1 detik. Nah, itu yang kecepatan 10 ya. Cara yang sama silakan teman-teman lakukan untuk kecepatan 12,5 dan 50. Ya, itu sama. 1 per kecepatannya. Nah, itu adalah nilai kalibrasi kecepatan ya. Jadi teman-teman lihat dulu ya sebelum kita baca EKG, ini kecepatannya standar apa sudah modifikasi ya, artinya kecepatannya lain ya, bisa 12,5, bisa 50 atau yang 10 mm. Yang membedakan nanti adalah dari nilai satu kotak kecilnya untuk lebar. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini untuk kecepatan? Ya, saya rasa cukup mudah ya. Jadi kuncinya teman-teman lihat di baris paling bawah karena kecepatan itu akan dituliskan di situ. Ya. Di chat ada pertanyaan Pak Supri. Hah? Di chat tadi. Oh, di chat. Oh, sebentar, saya close dulu deh. Oh ya. Oh, ini tadi ya pas perekaman. Oke, mohon maaf saya agak kadang-kadang nggak lihat chat ya. Apakah wajib pas pasang EKG pakai jeli? Nah, ini pertanyaan juga banyak ditanyakan ya. Oke, teman-teman, prinsipnya pembacaan aktivitas listrik tentu apalagi ini di atas permukaan kulit ya, itu harus lembab. Nah, gitu. Itu kata kuncinya ya, harus lembab. Ya, jadi wajib nggak pakai jeli.
ketika permukaan kulit pasien yang ditempel besi elektroda itu lembab, nggak usah, ya. Apalagi mesin EKG yang sekarang itu sudah sensitif sebetulnya ya. Gitu. Walaupun sensitivitasnya bisa teman-teman setting ya, bisa teman-teman setting. Kalau terlalu sensitif juga itu malah gambarannya nanti ngeblok hitam ya. Nah hitam itu berarti kita setting apa hertz-nya itu terlalu tinggi. Ya kita biasanya standar di 50 Hz ya. Jadi teman-teman coba nanti di mesinnya setting apa namanya sensitivitasnya cukup di 50 Hz. Tapi itu bisa diturunkan. Kalau memang terlalu sensitif bisa dinaikkan sampai 75, beberapa alat malah sampai 125 Hz ya. Gitu. Nah, itu tergantung. Itu untuk meminimalisir interferensi medan elektromagnetik yang ada di sekitar ruangan yang mungkin nempel dengan permukaan kulit pasien. Nah, itu interferensinya akan dikurangin dengan adanya apa namanya filter namanya ya, dengan filter filter listrik tadi ya. Nah, alat EKG yang dulu memang belum ada filternya teman-teman. Yang masih jadul tuh, yang rekamnya tuh masih per 1 lit, nanti kita tulisin ya. Mungkin zamannya saya masih ngalamin itu, zamannya Ateten juga mungkin masih ngalamin ya. Gitu di rumah sakit masih ketemu yang seperti itu. Harus dipasang ground dulu ya. Nah, itu memang berpengaruh. Tapi alat EKG yang sekarang itu walaupun si pasien mengenakan logam, besi ya segala macam, pakai gesper, pakai jam tangan, sebetulnya tidak terpengaruh gitu. Ya. Jadi apa namanya? Boleh tidak menggunakan gel ketika permukaan kulit pasiennya itu lembab ya gitu. Jadi, kalau yang kering mungkin permukaan kulitnya karena si mesin itu akan berat lah gitu membacanya dalam kondisi kulit yang kering gitu. Karena kan arus listrik itu juga kita ketahui ya apa namanya dalam kondisi lembab ya atau bahkan basah karena cairan itu juga sebagai konduktor untuk listrik. Nah, itu aja sih kalau untuk penggunaan gel jadi tidak wajib. Kemudian ada lagi pertanyaan saat kapan kalibrasi 10 12,5 difungsikan. Untuk kecepatan tadi saya sampaikan teman-teman boleh apa namanya merubah kapanpun gitu. Jadi tidak harus dalam kondisi takikardi ya bradikardi kita naikkan atau kita turunkan itu enggak harus ya gitu. Jadi tidak ada ketentuan untuk merubah kalibrasi sebetulnya. Jadi teman-teman mau merekam dalam kecepatan 10, 12,5 atau yang 50 atau yang 25 itu boleh saja, anytime, kapan saja. Nah, cuman catatannya tadi, ketika teman-teman merubah kalibrasi perekaman, itu baiknya kita buat catatan, kita tulis manual lah, kita tulis di hasil perekaman EKG-nya, kita buat catatan. Ya, karena khawatirnya nanti yang baca taunya ini dengan kalibrasi standar gitu, kecepatannya 25. Padahal operator merubah kecepatannya jadi 10 atau merubah kecepatannya jadi 50. Nah, seperti itu ya. Itu jadi tidak ada ketentuan khusus dalam kasus seperti apa harus merubah kalibrasi kecepatan atau apa namanya nanti amplitudo. Kalau amplitudo sebetulnya nanti kaitannya ada dengan pada saat kita rekam itu kadang-kadang si gambaran R-nya terlalu tinggi ya sehingga tidak terekam di kertasnya atau mungkin gambarnya terlalu pendek banget ya sehingga gelombang P itu nggak nampak. Nah, itu nanti kita bermainnya di kalibrasi gain, di kalibrasi voltase. Ya, setelah ini akan saya bahas. Ya. Kalau untuk kalibrasi kecepatan tidak ada ketentuan kapan kita harus apa namanya merubah ya, gitu. Jadi boleh teman-teman. Oke, saya kembali lagi ke gambaran EKG-nya ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini tadi kita membahas kalibrasi kecepatan ya. Kalibrasi kecepatannya saya kasih ini ya. Nah, ini kalibrasi kecepatan. Oke, sekarang kita bahas yang kedua. Kalibrasi amplitudo. Gain amplitudo atau kalibrasi voltase. Untuk lambang kodenya ya, kodifikasi atau simbol dari kalibrasi amplitudo. Nah, ini gambar yang seperti gapura, teman-teman. Oke, nah ini ya yang saya buletin. Nah, ini adalah kalibrasi amplitudo. Jadi di dalam satu perekaman, terkadang kalibrasi amplitudo ini bisa berbeda ya, antara sadapan ekstremitas dan sadapan prekordial.
Jadi teman-teman kalau saya bilang sadapan ekstremitas itu berarti lead 1, 2, 3, APR, AVL, dan AVF. Kalau saya bilang sadapan prekordial itu berarti V1, V2, V3, sampai V6. Nah itu sadapan prekordial. Nah terkadang kalibrasi amplitudo itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena mesinnya akan berubah secara otomatis. Kalau kalibrasi kecepatan itu berlaku untuk semua lead ya, ingat. Kalibrasi kecepatan itu berlaku untuk 12 lead. Untuk semua lead dalam satu perekaman itu semuanya akan sama. Jadi kalau lead 1 kecepatannya 25 ya sampai ke V6 itu kecepatannya 25. Karena dalam satu kali perekaman itu berlaku satu kalibrasi kecepatan ya. Nah, untuk amplitudo nanti alatnya yang bisa merubah secara otomatis. Oke, sekarang kita bahas. Kalibrasi amplitudo ini berarti nilai tinggi dari satu kotak kecil. Kalau kalibrasi kecepatan ini kan nilai lebar. Nah, kalau kalibrasi amplitudo itu nilai tinggi dari kotak kecil. Nah, tinggi kotak kecil itu nilainya sama 1 mm. Karena kotak EKG itu bentuknya persegi, ya, tidak persegi panjang, tapi kotak ya, persegi. Jadi sisinya sama 1 mm ya, 1 mm persegi. Oke, saya tulis dulu untuk kalibrasi amplitudo standarnya, standar internasional ya, untuk kalibrasi amplitudo itu adalah 10 mm per milivoltase. Jadi satuannya adalah milivoltase. Nah, ini standarnya ya. Jadi nilai standar. Oke, standar untuk kalibrasi amplitudo adalah 10 mm per milivoltase. Nah, cara mencari nilai satu kotak kecilnya berarti sama dengan kalibrasi kecepatan. Ya, jadi 1 mm itu sama dengan 1/10 ya, milivolt. Berarti sama dengan 0,1 milivoltase. Jadi pada kalibrasi kecepatan, kalibrasi amplitudo ini kan sudah dibuatkan ya, di sini dituliskan 10 mm. Nah, ini dia. Jadi pada kalibrasi amplitudo 10 mm per milivoltase, maka nilai satu kotak kecilnya untuk tinggi adalah 0,1. Jadi ketika teman-teman menghitung tinggi gelombang EKG, ya berarti menggunakan kalibrasi amplitudo. Contoh nih ya, saya mau menghitung tinggi gelombang T contohnya ya. Saya mau menghitung tinggi gelombang T. Nah, tinggi gelombang T kita hitung. Nih ya. Ini kan 5. Oke, lebih sedikit lah ya. Ini 4 tambah 3, 7. Taruh 7 ya. Nah, ini tinggi gelombang T-nya pada V4 ya. Itu contohnya 7 kotak kecil gitu ya. Contoh ya, 7 kotak kecilnya. Berarti langsung aja teman-teman tinggal hitung 7 dikali 0,1. Jadi tinggi gelombang T-nya 0,7 milivoltase. Ya, gitu. Kemudian mau menghitung tinggi gelombang R contohnya ya, V4. Mau mengukur kedalaman gelombang S contohnya di P1 ya, karena pada kriteria voltase menurut Sokolowlayan dalam penentuan hipertrofi ventrikal kiri, teman-teman nanti akan mengukur kedalaman gelombang S. Nah, ini mungkin di pertemuan Zoom berikutnya akan kita bahas ya, kalau kelainan-kelainan seperti ini. Nah, setiap pengukuran tinggi ataupun kedalaman dari gelombang EKG, maka nanti teman-teman menggunakan kalibrasi amplitudo ya. Ini berlaku untuk semua penghitungan tinggi gelombang dan kedalaman gelombang. Tinggi itu berarti positif ke atas ya. Kalau saya bilang menghitung tinggi itu berarti yang kita hitung itu ke atas, defleksi positif. Ya, kalau kedalaman itu berarti defleksi negatif. Contoh yang punya kedalaman siapa? Gelombang S dan gelombang Q ya. Nah, ini gelombang S ya. Ini tidak ada gelombang Q ya yang muncul. Nah, itu kita ukur menggunakan kalibrasi amplitudo. Kalau kalibrasi kecepatan tadi untuk mengukur lebar. Ya, yang memiliki lebar itu yang kita ukur. Ya, siapa saja yang kita ukur lebarnya? Ya, gelombang P yang kita ukur lebarnya. Ini contoh P ya. Tadi ini P kita ukur lebarnya. Kemudian apalagi yang diukur lebarnya? PR interval, kemudian QRS durasi, ya, dan QT interval. Biar agak beda ya, QT interval. Nah,
Jadi yang harus diukur lebarnya dan yang harus diukur tingginya, nah itu nanti akan kita bahas di pembahasan sistematika interpretasi EKG yang lanjutan. Kita bahas dulu apa namanya di awal itu yang terpenting tadi adalah pemahaman kalibrasinya dulu ya teman-teman. Oke, jadi untuk kalibrasi standar dari adalah 10 mm per milivoltase. Nah, di mesin EKG itu ada kalibrasi amplitudo yang lain. Sama dengan kalibrasi kecepatan, kalibrasi amplitudo juga di alat EKG, di mesin EKG itu ada 4. Yang standar 10, kemudian yang modifikasi itu berapa saja? Yang pertama adalah 2,5. Ini yang paling rendah ya, 25 mm per milivoltase. Oke, 25 2,5 mm per milivoltase. Kemudian ada yang kedua 5 mm per milivoltase. Yang ketiga adalah 20 mm per milivoltase. Nah, ini kalibrasi amplitudo modifikasi ya. Kalau yang standarnya tadi 10. Cara mencarinya ya sama. Ya, cara mencarinya tadi teman-teman saya kasih contoh satu saja. Yang 2,5 berarti nilai 1 mm-nya itu sama dengan 1 per 2,5. 1 dibagi 2,5 berarti ya. Itu berarti sama dengan berapa? Kalau ngitung-ngitung koma itu juga kadang-kadang agak 0,4 Pak. berapa? 0,4. 1 dibagi 2,5 berapa ya? Hah? 1 dibagi 2,5. Iya betul, 0,4. Sorry, saya agak meragukan. 0,4 ya. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman merubah kalibrasi amplitudo menjadi 2,5 mm per milivoltase, maka nilai satu kotak kecil untuk tingginya adalah 0,4 milivolt. Jadi berubah bukan 0,1 lagi nilainya. 0,4 milivolt. Jadi nanti berapapun tinggi gelombang EKG-nya ya dikalikan 0,4 ini gitu. Jadi beda kalibrasi ya tentu beda nilai satu kotak kecil. Nah, untuk simbol amplitudo itu nanti akan berubah ya, simbolnya itu yang ini ya tadi ya. Jadi simbol yang ini ya. Ini simbolnya akan berubah ya. Gampang kok kalau melihat perubahan simbol amplitudo ini ya. Kalau dia kalibrasinya 10, nah teman-teman hitung aja nih tinggi gapuranya ini untuk simbol amplitudo ini pasti 10 kotak kecil. Karena 10 mm ya. Kalau yang 2,5 ya berarti lebih pendek dia gapuranya ya. Jadi hanya 2,5 kotak kecil. Kalau yang 5 berarti 5 kotak kecil tinggi gapuranya. Kalau yang 20 ya berarti 20. Karena terkadang ada alat EKG yang tidak mencantumkan angka kalibrasi amplitudo. Tapi yang dicantumkan hanya gambar atau lambang gapuranya saja. Nah, teman-teman tinggal hitung aja ya. Tinggi gapuranya itu berapa kotak kecil. Kalau tinggi gapuranya 2,5 kotak kecil, oh ini berarti kalibrasi amplitudonya 2,5. Kalau kalibrasi amplitudonya 2,5 berarti nilai satu kotak kecilnya 0,04 untuk tinggi. Gitu. Ya. Oke, silahkan nanti teman-teman cari nilai untuk kalibrasi 5 mm per milivolt dan 20 mm per milivoltase. Caranya sama ya, seperti itu. Ya nanti teman-teman internalisasi mandiri ya, silahkan. Oke, itu yang kedua teman-temannya. Jadi yang saya anggap penting tentu sebelum kita memulai interpretasi adalah menentukan kalibrasi. Oke, silakan ada pertanyaan untuk kalibrasi amplitudo, teman-teman. Mangga, saya persilakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya.
Ini baru Boleh bahas. langsung ya Pak? Ya? Boleh langsung ya, nggak di chat juga nggak apa-apa ya. Boleh langsung, nggak perlu di chat, nggak apa-apa, boleh langsung ya. Boleh langsung, silakan nggak apa-apa. Nah ini teman-teman kita baru membahas 2 langkah sebetulnya ya. Apa namanya? Karena yang saya inginkan itu ya apa ya? Teman-teman ini memahami dulu sistematika dasar ya sebelum nanti teman-teman membaca gambaran EKG. Saya sih kalau diminta untuk mengeluarkan stok gambaran EKG ya, aritmia, kompleks aritmia ya, mulai dari gangguan pembentukan impuls listrik, gangguan hantaran ya, itu mungkin lebih dari 100 teman-teman. Nah, tapi yang saya mau bukan itu. Jadi teman-teman ini betul-betul dari dasar ini punya pemahaman yang kuat dulu gitu ya, sebelum menginterpretasi EKG. Jadi mungkin nanti kita bisa agendakan lagi teman-teman ya di Zoom berikutnya. Nah, baru kita lebih intens nanti untuk pengenalan kelainan gelombang EKG. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya lanjut untuk apa namanya sistematika yang ketiga setelah Cukup jelas, Pak. pengenalan. Alhamdulillah. Setelah pengenalan kalibrasi perekaman. Oke, nah ini baru kita masuk ke tahapan sistematika interpretasi EKG. Yang pertama adalah penilaian, ini sebetulnya yang 2 atas ini ritual awal ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk sistematika selanjutnya, sistematika interpretasi EKG, ini kita mulai dari pengenalan ritme. Oke, pengenalan basic irama, ritme itu irama teman-teman ya. Nah, pengenalan irama ini penting teman-teman. Untuk menilai regularitas, keteraturan jarak kontraksi. Ya, keteraturan jarak kontraksi ya, baik kontraksi atrium ataupun kontraksi ventrikel. Jadi yang kita ukur dari irama ini adalah keteraturan jarak antara kontraksi atrium dengan kontraksi atrium yang selanjutnya atau kontraksi ventrikel yang satu dengan kontraksi ventrikel yang selanjutnya. Nah, itu harus kita ukur ya. Normalnya harus teratur. Jadi ritme atau irama itu normalnya harus reguler. Ya. Jadi normalnya harus reguler. Nah, berarti kalau tidak normal yaitu apa? Irregular. Cara penentuannya bagaimana? Ini saya kasih lihat lagi gambar EKG-nya. Oke. Untuk menilai irama, teman-teman tolong gunakan lead yang direkamnya panjang. Karena ada standar untuk penilaian irama adalah durasinya 6 second. 6 detik minimal ya. Pada kalibrasi kecepatan standar yaitu 25, nilai 1 detik. Oke? Nilai 1 detik itu adalah 25 kotak kecil. Ya, karena 0,04 dikali 25 ya, itu sama dengan 1. Jadi 0,25 dalam 1 detik ini 1 detik itu sama dengan 25 kotak kecil. 25 kotak kecil itu sama dengan 5 kotak besar. Nah, jadi 1 detik itu sama dengan 5 kotak besar atau 25 kotak kecil. Gampangnya gitu ya. Untuk kalibrasi kecepatan yang standar yaitu 25. Jadi nilai 1 detik itu sama dengan 5 kotak besar. Gampangnya gitu. Nah, berarti kalau teman-teman butuh rekaman 6 detik, ya berarti 5 kotak besar dikali 6.
30 kotak besar. Nah, berarti teman-teman rekam sepanjang 30 kotak besar itu sudah masuk ke dalam rekaman irama, ya. Nah, yang direkam itu lead berapa? Sebetulnya boleh lead berapa saja, mau lead 1, lead 2, lead 3, ya, semua lead itu boleh direkam panjang. Ya. Nah, tapi dalam hal ini kita punya prioritas yang harus direkam, ya, yaitu lead 2. Kenapa lead 2? Ya. Karena lead 2 itu yang memiliki arah perekaman paling tegak lurus terhadap vektor listrik jantung. Karena arah perekaman lead 2 itu adalah dari tangan kanan ke kaki yang dibuat bermuatan listrik. Mau kaki kiri atau kaki kanan sama aja. Jadi arahnya itu dari kanan atas ke bawah. Nah, listrik jantung pun itu dari nodus sinus, posisinya di atas ya. Nodus sinus itu posisinya di atas, paling atas. S anode itu paling atas posisinya. Nah, dari S anode itu mengarahnya kemana listrik? Ke ventrikel. Ventrikel itu ya arahnya di bawah gitu. Ya, dari S anode ke venode ke serabut Purkinje itu arahnya ke bawah. Jadi dari sisi atas ke bawah, dan kebetulan posisi anatomi jantung itu nggak lurus tegak lurus ke bawah vertikal, tapi agak miring ke kiri. Ya, jadi bagian apexnya itu agak ke kiri. Nah, itu sama persis dengan arah perekaman dari lead 2 sejajar. Sehingga yang kita gunakan biasanya lead 2 yang gambarannya paling sempurna. Coba teman-teman lihat di sini. Ya. Nah, itu yang direkamnya adalah lead 2 panjang. Itu istilahnya. Lead 2 panjang. Kenapa lead 2 panjang? Ya karena lead-nya direkam lebih panjang lagi. Oke, itu ya. Itu lead 2 panjang. Nah, sekarang saya akan gunakan lead 2 panjang ini untuk mengukur keteraturan irama. Ya. Mengukur keteraturan irama atrium, teman-teman gunakan interval PP. Oke, interval PP. Jadi ada PP interval. Nah, PP interval itu yang mana? Ini dia. Ya. Jadi teman-teman mengukur jarak antar gelombang P. Ini P-nya agak turun ke bawah ya, saya pakai yang di sini aja. Nah, jadi dari P ke P itu disebut PP interval. Nah, PP interval ini teman-teman nanti harus hitung ya. Jaraknya ini berapa kotak ya, kotak besarnya aja biar gampang. Nah, kemudian dari P yang selanjutnya ke P yang berikutnya lagi jaraknya, nah kita hitung. Kemudian teman-teman nanti harus bandingkan apakah jaraknya sama atau tidak ya gitu. Nah, ini namanya PP interval. Sepanjang 6 detik ya. Artinya minimal 6 detik teman-teman harus bandingkan jarak PP interval ini. Kalau pakai komputer mah gampang ya, tinggal diginin aja. Tapi nanti teman-teman juga manual, tinggal pakai pulpen, pakai penggaris aja kayak gini. Sepanjang 6 detik atau 30 kotak besar. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bandingkan PP intervalnya sama atau tidak jaraknya. Kalau ini saya rasa secara kasat mata sih kita lihat jaraknya sama ya. Oke. Nah, itu PP interval untuk mengukur keteraturan kontraksi atrium. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus membandingkan keteraturan kontraksi ventrikel, yaitu dari RR interval. RR interval itu yang mana? Nah, RR interval itu berarti jarak antar R ke R berikutnya. Nah, seperti ini sama sampai 12 lead, sampai 12 lead. Sampai 6 detik ya maksudnya. Oke, ya teman-teman bandingkan nih jaraknya sama atau tidak. Karena nah, biasanya kalau jarak P ke P-nya sama, itu jarak R ke R-nya juga sama. Nah, kalau dipastikan jaraknya tidak sama, ya, baik PP interval atau RR interval, ini sudah
pasti ya iramanya irregular. Tapi ada batasan ya untuk kategori irregular itu jarak yang tidak samanya dipastikan lebih dari 5 kota kecil, teman-teman. Kalau masih kurang dari 5 kota kecil jarak yang tidak samanya, maka itu dianggap masih reguler alias teratur. Oke, itu cara menentukan irama atau regularitas. Saya share lagi. Jadi itu cara menentukan irama atau regularitas ya, yang nomor 1. Ada pertanyaan teman-teman? Kita langsung aja ya. Jadi habis bahas 1, saya buka pertanyaan. Habis bahas 1, buka pertanyaan. Supaya teman-teman jelas itu. Jadi nanti bingungnya nggak ditumpuk. Silakan untuk irama, menentukan irama ada pertanyaan nggak? Ya, jadi menentukan irama teman-teman harus gunakan 2 ya. PP interval atau RR interval. Jangan hanya dari R ke R-nya saja. Mungkin teman-teman selama ini pernah diajarkan atau belajar menentukannya dari R saja cukup. Padahal dari kontraksi atrium pun harus diukur. Karena yang berkontraksi itu di jantung kan 2. Ya, kalau saya buatkan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Teman-teman agak. Nah, saya buang dulu deh backgroundnya ya biar teman-teman bisa lihat tangan saya. Ini tangan saya teman-teman ya. Tolong perhatikan. Nah, jantung kita pada saat berkontraksi itu kan yang berkontraksi 2, atrium dan ventricle. Ini yang di atas ini atrium, ya, yang di bawah ventricle. Nah, karena nanti yang terbaca oleh alat EKG itu hanya 2 aktivitas, kontraksi dan relaksasi. Tapi yang terbaca relaksasi itu hanya di ventricle. Atrium itu tidak terbaca relaksasinya. Nah, jadi gambaran EKG itu yang terbaca oleh EKG itu seperti ini. Kalau kita lihat pembacaan impuls listriknya teman-teman. Yang pertama itu kontraksi atrium, itu digambarkan dengan gelombang P. Kemudian yang kedua, kompleks QRS, itu adalah kontraksi ventricle, yang di bawahnya. Yang ketiga adalah relaksasi ventricle, itu gelombang T. Jadi gelombang EKG yang terbaca oleh alat EKG itu P QRS T. P QRS T. P QRS T. Nah, itu aktivitas listrik yang terbaca oleh alat EKG. Jadi alat EKG secanggih apapun itu tidak akan mampu membaca periode repolarisasi atrium. Karena repolarisasi atrium periode waktunya bersamaan dengan hampir ya, tidak bersamaan persis sih, hampir bersamaan. Hanya terpaut 0 detik lah kalau dari pengukuran galvanometer itu. Ya, hanya terpaut sedikit dari aktivitas kontraksi ventricle. Nah, sehingga mesin EKG itu akan membaca langsung ke kontraksi ventricle. Makanya yang terbaca itu di gelombang EKG itu hanya 3 ya. P, QRS, T. Padahal yang terjadi di jantung itu ada 4 aktivitas. Kontraksi atrium, relaksasi atrium, kontraksi ventricle, relaksasi ventricle. Nah, jadi yang harus kita nilai regularitas itu 2, atrium dan ventricle. Tapi yang cukup dinilai hanya kontraksinya saja. Makanya tadi jarak P ke P dan jarak R ke R. Oke, itu mudah-mudahan jelas teman-teman ya untuk sistematika yang pertama, yaitu pengenalan irama. Teman-teman, sepertinya kita akan batasi ya pertemuan malam ini sampai jam 21.30 ya, supaya nanti teman-teman juga bisa beristirahat ya, mungkin bisa melakukan kegiatan ya. Tapi tenang saja, nanti kita insya Allah bisa ketemu lagi nanti tentunya ya. Gitu. Oke, tapi saya lanjut dulu ke yang nomor 2 ya. Tapi sebelum yang nomor 2 mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Enggak? Pak, maaf mau tanya. Ya, Mbak Agnia. Ya tadi ya untuk yang tidak lebih dari 5 kotak kecil itu maksudnya gimana, saya masih belum paham. Oke, ya. Nah, dikatakan iramanya
tidak teratur itu jika jarak PP interval ya atau RR intervalnya itu tidak sama. Contoh, dari P1 ke P2 itu jaraknya ada 5 kotak besar, contoh ya. Ada 5 kotak besar. Kemudian dari P2 ke P3 itu jaraknya ada 4 kotak besar. Nah, itu berarti beda jaraknya berapa? 1 kotak besar ya. 1 kotak besar itu sama dengan 5 kotak kecil. Nah, karena beda jaraknya tidak lebih dari 5 kotak kecil, maka iramanya itu dianggap masih teratur. Walaupun secara jarak tadi tidak sama ya ukurannya. Contoh yang kedua. Dari R1, ini saya kasih gambarannya aja ya, gambar EKG-nya ya. Biar teman-teman makin jelas. Ini contoh ya, teman-teman. Karena masih ada yang bingung. Saya kasih contoh nih. Pak, maaf kalau gambarnya bisa di zoom nggak Pak? Gambarnya di zoom, kayaknya bisa. Oke, saya keluar dulu. Nah, segini cukup ya? Ya. Oke. Sinyalnya agak sedikit lola, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang saya akan menggambar jarak R1. Nah, antara R1 dengan R2 ini jaraknya ada berapa kotak ya? 1, 2, 3. Ini tapi kurang ya 4. Ini juga ya. Nah, ini jadi 4 kotak besar ya. Secara jarak ini 4 kotak besar. Nah, kemudian dari R2 ke R3 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga 4 kotak besar ya. Ini 4 kotak besar berarti masih sama. R3 ke R4 1, 2, 3, 4 sama. Nah, ini memiliki jarak yang sama nih kebetulan ya, jaraknya sama 4 kotak besar ya, atau 20 kotak kecil ya. 4 kotak besar itu berarti 20 kotak kecil ya. Nah, tapi ketika nanti teman-teman menemukan seperti ini gambaran EKG-nya ya. Jadi jarak R5 contoh ke R6. Nah, ini jaraknya hanya 2 kotak besar ya, atau mungkin 2,5 kotak besar. Nah, itu artinya ada perbedaan jarak RR interval. Nah, perbedaan jaraknya itu lebih dari 5 kotak kecil. Nah, jika perbedaan jaraknya lebih dari 5 kotak kecil, maka bisa kita kategorikan iramanya irregular. Tetapi kalau perbedaan jaraknya masih di bawah 5 kotak kecil atau maksimal 5 kotak kecil, maka iramanya masih termasuk kategori reguler atau teratur. Ya, jadi ada batasan ya teman-teman untuk kategori irama irreguler. Jika perbedaan jaraknya itu lebih dari jarak yang tidak sama maksudnya ya, lebih dari 5 kotak kecil. Kira-kira Mbak Agnia seperti itu penjelasannya. Iya Pak. Paham sekali. Oke, jelas ya. Jadi untuk PP interval juga sama, ada limit, ada batasan. Bagus, silahkan. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Cukup ya, saya lanjut dulu untuk interpretasi yang nomor 2 setelah irama. Ya pokoknya malam ini kita dapat berapapun sistematika dasarnya ya, gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, gitu. Jadi yang penting tahapan-tahapan ini teman-teman bisa paham. Nanti mau mengenali kelainan irama gampang lah itu mah. Ya, kalau dasarnya ini sudah kuat, untuk pengenalan irama itu mudah ya. Itu pengalaman saya ya, sepengalaman saya belajar EKG seperti itu teman-teman. Kalau kita dasarnya sudah kuat,
ya untuk mengenali kelainan irama itu sepertinya lebih mudah. Oke, untuk yang kedua itu akan menghitung laju QRS. Laju QRS ini sama dengan heart rate. Sebetulnya alat EKG itu sudah mencantumkan berapakah nilai heart rate-nya. Itu biasanya di baris paling atas ya, atau mungkin di hasil interpretasinya juga sudah ada. Nah, jadi boleh nggak kita menggunakan hasil bacaan EKG, hasil bacaan mesin maksudnya ya, hasil bacaan dari alatnya. Boleh saja teman-teman, untuk denyut jantung biasanya itu sudah akurat, ya cukup akurat. Ya, sensitivitasnya lebih dari 90% untuk denyut jantung yang dihitung oleh alat EKG. Ya itulah kenapa teman-teman juga pada bedside monitor EKG ya itu bisa kita lihat denyut jantungnya langsung dari monitor ya. Karena itu sudah cukup akurat. Boleh. Nah, tetapi teman-teman juga harus bisa menghitung secara manual. Ya, menghitung secara manual gampang ya. Untuk rumus heart rate ya, rumus heart rate itu nanti tergantung dari iramanya. Tadi kan irama jantung itu ada dua ya, ada reguler, ada irreguler. Nah, untuk rumus yang reguler teman-teman boleh menggunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar ya, kotak besar antara R dengan R ya, atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Jumlah kotak kecil ya, antara R dengan R. Jadi ada dua rumus untuk menghitung heart rate pada irama yang reguler atau teratur ya. Boleh menggunakan kotak besar, boleh menggunakan kotak kecil. Oke, ini contohnya ya. Atau gambaran EKG-nya masih pakai yang ini. Nah, karena iramanya teratur, teman-teman boleh menggunakan lead mana saja, bebas. Pak, saya mau menghitung pakai lead 2, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi pilih salah satu aja, nggak usah di semua lead nanti teman-teman hitung heart rate-nya ya. Cukup bisa satu lead saja, karena ingat ini yang direkamnya juga jantungnya satu, ya, gitu. Jantungnya itu juga sama. Oke, saya mau menggunakan lead 2 untuk mengukur heart rate, untuk menghitung heart rate. Karena ini iramanya teratur, maka saya bisa menggunakan bit yang mana saja. Ini saya gunakan bit yang ini karena kebetulan ini jatuhnya pas di kotak besar. Nah, yang ini ya. Ini teman-teman. Dari R1 ke R2, dari ini R3 sebetulnya, R3 ke R4. Ini saya hitung jaraknya ada 1 2 3 4. 4 kotak besar. Oke, berarti bisa kita langsung hitung heart rate-nya berapa? 300 dibagi 4 kotak besar. Ya. Oke. Jadi saya ngitung pakai yang ini berarti ya. 300 dibagi 4 kotak besar. Sama dengan berapa? 75 ya? 75, Pak. Ya, 75 kali per 6. Jadi denyut jantung pasien kita adalah 75 kali per menit. Boleh seperti itu langsung. Ya, teman-teman. Kalau mau pakai kotak kecil ya silakan gitu kotak kecilnya. Ya tadi. Kalau pakai kotak kecil dengan penghitungan yang sama berarti 1500 dibagi 4 kotak besar itu berarti 20 ya. 20 kotak kecil. Nah, bedanya gini aja sih. Kecilnya sama. 75 kali per menit. Jadi untuk irama yang teratur, silahkan teman-teman menghitungnya mau pakai kotak besar ataupun pakai kotak kecil, mangga.
ya dipersilakan. Nah, tetapi untuk kotak besar, teman-teman cari ya yang R-nya itu pas di garis kotak besar gitu. Jadi R1 dengan R2 yang mau kita ukur itu sama. Supaya nanti nggak setengah-setengah gitu ngitungnya ya. Gitu. Tapi kalau kotak besarnya nggak pas ya udah pakai kotak kecil aja. Biar lebih akurat gitu hasilnya. Nah, sampai saat ini penilaian denyut jantung dengan menggunakan rumus ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Selama iramanya teratur ya. Selama iramanya teratur, ini sensitivitas rumus ini lebih dari 90%. Ya, jadi bisa teman-teman gunakan formula ini. Oke, sekarang bagaimana jika iramanya tidak teratur? Alias irregular. Jika iramanya tidak teratur, maka teman-teman gunakan rumus ini. Apa rumusnya? Rumusnya adalah hitung jumlah GS ya, dalam 6 detik, kemudian dikalikan 10. 10 ini udah konstanta ya. 6 detik itu penghitungan minimal. Ingat, penghitungan minimal untuk irama tidak teratur adalah 6 detik, teman-teman. Itu udah standar internasional ya, jangan ditawar. Ya. Kalau lebih boleh, teman-teman menghitung lebih dari 6 detik boleh. Ya, tapi nanti konstantanya menyesuaikan. Contoh nih. Ya, kalau 6 detik kan jadi 10 jadi apa namanya 1 menit ya berarti dikalinya 10 ya. Nah, kalau teman-teman mau menghitung dalam 10 detik ya berarti dikali 6 gitu. Sama aja sih. Cuman ya kita pakai yang standar minimal aja 6 detik supaya nggak terlalu panjang penghitungannya nanti di kertas EKG-nya. Jadi hitung jumlah QRS yang muncul dalam 6 detik dikalikan 10. Contoh. Gambaran EKG-nya masih yang ini. Tapi ini yang teratur ya. Saya kasih yang tidak teratur deh. Yang tidak teratur mana ya? Gambarnya yang irregular. Jadi grup sudah share juga ya. Yang iramanya tidak teratur itu, nah ini namanya sinus aritmia. Kalau sinus aritmia berarti iramanya tidak teratur. Coba saya kasih lihat ke teman-teman. Nah ini gambaran EKG-nya. Nah, untuk gambaran EKG-nya, coba teman-teman perhatikan. Ini sudah secara kasat mata aja sudah kelihatan ya. Iramanya tidak teratur. Nah, coba teman-teman bandingkan jarak antar R ke R-nya. Saya ngambil contoh nih, jarak antar R ke R yang paling mudah. Ya, nih lihat nih. Oke. Dari sini R1 ke R2 tuh jaraknya tidak sama. Nah, apalagi nih yang terlihat jelas. Tuh. Ya. Nah, kelihatan kan? Jaraknya tidak sama. Nah, ini sudah pasti iramanya tidak teratur. Ya, apalagi perbedaan jaraknya lebih dari 5 kotak kecil. Coba perhatikan. Ini cuma 3 kotak besar. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 4,5. Sudah lebih dari 5 kotak kecil. Ini berarti dipastikan iramanya tidak teratur. Ya, ini kategorinya adalah sinus aritmia. Nah, jadi teman-teman, kalau mengukur atau menghitung denyut jantung pada irama yang tidak teratur, itu harus mengukur sepanjang 6 detik minimal atau 30 kotak besar. Taruhlah saya anggap 30 kotak besar itu sampai sini ya panjang. Nah, berarti teman-teman hitung jumlah QRS yang muncul ada berapa dalam 6 detik. Nah, QRS itu kan berarti ini. Ya, ini QRS. Ini QRS. Ini QRS. Ini QRS. Sepanjang 30 kotak besar atau 6 detik. 6 detik itu kan 30 kotak besar ya. Oke. Saya anggap ini 30 kotak besar ya, teman-teman, biar saya mencontohkannya gampang. Nah, sepanjang 30 kotak besar atau 6 detik ya. Ini adalah rekaman 6 detik ya. 6 detik.
ternyata kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 QRS. Berarti 13 dikali sama dengan 130. Jadi denyut jantung pasien kita adalah 130 kali per menit. Itu hasilnya. Jadi cara penghitungan denyut nadi pada irama yang tidak teratur, ya ini ya. Berarti kita hitung jumlah QRS dalam 6 detik. 6 detik itu berarti sepanjang 30 kotak besar. Nah ini contohin aja ya, sepanjang ini tuh kira-kira 30 kotak besar. Nanti teman-teman hitungnya harus beneran ya, gitu. 30 kotak besar. Oke, itu teman-teman ya, cara menghitung heart rate. Nah, rumus ini ingat hanya berlaku untuk irama yang tidak teratur. Jadi jangan gunakan pada irama yang teratur. Demikian sebaliknya. Kalau iramanya teratur, pakai rumusnya yang tadi 300 atau 1500 ya, menggunakan kotak besar atau kotak kecil. Yang dihitung hanya jarak 1 R ke R saja ya. Gitu. Kalau iramanya tidak teratur ya yang ini rumusnya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah kita sudah 1,5 jam, nggak kerasa ya, 1,5 jam. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menerima dengan jelas ya penjelasan dari sistematika dasar. Saya evaluasi dulu ya, saya review, saya buat kesimpulan untuk Pak, boleh bertanya? Boleh, silakan. Untuk yang terakhir tadi ya, untuk penjelasan cara penghitungan heart rate. Jadi tadi kan sebelumnya kita bahas tentang kalibrasi. Kalau misalnya kita DKG itu diubah kalibrasinya nggak 25 mm per second, untuk rumus perhitungannya tetap sama atau berbeda? Oke, ya. Jika teman-teman merubah kalibrasi kecepatan ya, itu tidak berpengaruh terhadap penghitungan heart rate ya. Jadi tidak mempengaruhi penghitungan denyut nadi. Ya, mau yang kalibrasinya 10, mau yang kalibrasinya 12,5 mm per second, mau yang kalibrasinya 50 mm per second, itu tidak mempengaruhi penghitungan laju QRS atau heart rate. Rumus yang digunakannya tetap sama. Ya, gitu. Karena kita menghitungnya itu kotak kecilnya, bukan nilai kalibrasi kecepatannya. Itu saja. Ya. Jadi Agnia tetap ya tidak mempengaruhi tidak berubah lah gitu. Rumusnya tetap sama pada kalibrasi kecepatan yang berapapun digunakan ya. Selain yang standar 25 itu tetap rumusnya sama. Oke? Silakan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mangga, saya persilahkan. Pak Teten monitor. Baik. Cukup? Oh, iya. Baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Sebentar lagi kita akhiri. Sepertinya cukup, Pak. Oh, baik. Alhamdulillah. Ya. Biar sedikit tapi bermakna teman-teman ya.
penjelasannya saya pengennya step by step by step ya. Kalau untuk pengenalan aritmia jantung atau kelainan irama jantung ya, itu nanti setelah saya menyelesaikan tahapan sistematika interpretasi nanti sampai dengan hipertrofi ya, baru saya keluarin ya, supaya nanti teman-teman klik gitu nyambung. Gitu kira-kira Pak Teten untuk pertemuan malam ini. Alhamdulillah. Ya. Stop screen, Pak. Stop share. Oh ya, sorry. Ya. Baik, terima kasih Pak Supri untuk ilmunya hari ini. Semuanya bisa dipahami teman-teman ya. Ini insya Allah kegiatan ini kita adakan bulan sekali ya minimal ya. Insya Allah. Untuk teman-teman yang belum mengikuti belajar EKG selama 21 hari, nanti bisa hubungi saya atau ada flyer ya, mungkin ada ya bagi yang belum, bagi yang bukan, mudah saja. Demikian kegiatan kita malam ini kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu lagi.